Pagi ini, setelah mempersiapkan sarapan, tak terlihat Tia keluar kamar. Biasanya, ia sudah berpakaian seragam, siap-siap ke sekolah. "Sarah, bangunin Tia. Mana tahu ia tertidur," ucap ibu sambil mempersiapkan bekal buat Tia. Seperti biasa. "Iya, Bu. Baru juga mikir gitu," jawabku sambil melangkah menuju kamar Tia. Aku masuk ke kamar Tia. Terlihat ia masih tidur. Lalu aku dekati. "Tia, kok belum bangun? Udah jam berapa nih?" Aku membuka selimut yang menutup Tia, seperti sedang tertidur lelap. "Tia," namun yang terlihat Tia menangis, matanya sembab dengan linangan air mata. "Ada apa, Nak?" Aku mengusap air matanya dengan jariku. "Aku gak mau sekolah, Ma. Aku malu," jawab Tia di sela tangisnya. "Loh, kenapa Tia gak mau sekolah? Dan malu kenapa? Tak biasanya Tia seperti ini. Bahkan ia anak yang rajin sekolah. Makanya juara 2 diraih semester 1 kemarin." Tia malu, Mah." Tia bangkit duduk, lalu memelukku sambil menumpahkan tangisnya. "Tia kenapa, Sarah?" tanya ibu mertua muncul dari pintu. Lalu ikut duduk di tepi. "Entahlah, Bu, Tia belum cerita," jawabku khawatir. Apakah anakku dibully? Itu yang terfikir efek sering menonton berita online. "Kenapa cucu nenek malu? Bukankah cucu nenek anak pintar dan rajin sekolah?" ujar ibu mertua sambil mengelus kepala Tia. "Tia malu punya papa. Tia malu." Dek, jantungku terasa mau keluar mendengar ucapan Tia. Dari mana ia tahu tentang Mas Arga? Bahkan aku tak pernah cerita ke siapapun, termasuk ke ibu mertua. Aku belum dapat waktu yang pas, dan rencananya Tia tak akan ku beritahu. Kenapa merasa ini belum saatnya? Apa? Tia kok bilang papa?" Alis ibu mertua bertaut. Tentu ia merasa heran dengan ucapan Tia. Tia melepaskan pelukannya. Lalu ia mengambil ponsel dekat bantal dan fokus memencet ponsel, seperti mencari sesuatu di sana. "Ini, Nek." Tia menyodorkan ponselnya ke ibu mertua. Mendadak badanku gemetar. Dari suara di ponsel, aku tahu video itu adalah saat Mas Arga dan Pak Rudi di rumah kontrakan itu. Apakah video itu disebarkan Vina hingga menjadi konsumsi publik? Ya Tuhan, aku tak menyangka jika ini berpengaruh pada putriku. Astagfirullahalazim. Ini kan Arga. Mata ibu mertua membulat sempurna melihat layar ponsel. Tepatnya seperti sangat terkejut. "Aku malu, Nek. Apa kata teman-temanku di sekolah? Aku gak mau sekolah," teriak Tia sambil menangis. Isakannya makin menjadi. Aku sangat mengerti apa yang dirasakannya. Astagfirullahalazim. Hal tak terduga terjadi lagi. Aku tak menyangka jika ini berdampak pada Tia. Seharusnya semua ini aku bicarakan sebelumnya ke Vina. Namun aku larut dalam suasana hati hingga tak memikirkan dampak. Jika seandainya video itu tersebar, jika seperti ini, mau diapakan? Video itu pasti sudah ditonton banyak orang. Jadi kamu mendiamkannya, Sarah." Nafas ibu mertua tampak sesak, namun berusaha berucap. "Ya, Bu, maaf." Jawabku tak bisa berucap banyak. Bahkan melihat kondisi Tia membuat dada ini sesak. Aku tak sanggup melihat kesedihan putriku. Jika bisa, biarlah rasa malu itu aku yang menanggung sendiri. Arga. Tangis ibu mertua pecah.
Ia memegang dadanya dengan uraian air mata dan... "Ibu!" teriakku. Tiba-tiba ibu mertua pingsan. "Nenek! Nenek!" Tia juga ikut memegang neneknya seperti sangat khawatir. Mendengar teriakan aku dan Tia, Andi masuk ke kamar. Melihat ibu pingsan, kami segera mengangkat ibu ke mobil tujuan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Andi bertanya, "Kenapa ibu bisa pingsan?" Tia menjelaskan sambil memperlihatkan video itu, dan ekspresi Andi hanya terdiam dengan ekspresi seperti terkejut. Entah apa yang ia pikirkan tentang kakaknya. Ibu mertua dirawat di ruangan ICU dengan bantuan alat-alat medis. Keluarga pasien hanya boleh satu orang yang masuk. Aku dan Andi bergantian masuk ke dalam. Sementara Tia hanya bisa melihat di kaca kecil di pintu masuk. Kata dokter, jantung ibu kambuh hingga nafasnya sesak. Kasihan, ibu mertua di usianya yang seharusnya bahagia dengan putra-putranya, tapi justru menanggung malu. Apa yang bisa ku perbuat? Usaha menjaga perasaan ibu mertua sudah dilakukan dengan mendiamkan masalah itu. Namun yang terjadi di luar kendali. Video itu terlanjur tersebar. "Nenek!" Tia menangis memanggil ibu mertua. "Ya, anakku sangat dekat dengan ibu. Bisa ku mengerti betapa Tia sangat khawatir dan sedih. Tuhan, tolong sembuhkan ibu mertuaku. Beliau nenek yang baik. Kita doakan nenek sembuh. Tia tidak boleh sedih. Masalah papa jangan dipikirkan dulu." Aku merangkul pundak putriku dan mengajaknya duduk di kursi tunggu. "Ma, kenapa papa seperti itu? Apakah papa tidak mensyukuri pemberian Allah hingga mau menyerupai wanita? Mungkin papa sedang tersesat. Tia doakan papa agar sadar ya." Hanya itu jawaban dariku. Aku saja bingung harus bagaimana menanggapinya. Justru ingin menanyakan itu ke Mas Arga. Kenapa ia bisa seperti itu? Sudah jam 8, aku belum menghubungi Pak Ismail untuk izin lagi tak masuk kerja. Atau setengah hari saja izin. Ada rasa tak enak. Kali ini pekerjaan juga terpenting, karena dipastikan aku akan berpisah dengan Mas Arga. Tak mungkin menjanda tanpa ada pekerjaan. Dan aku juga tak ingin bergantung pada orang tua di kampung. "Mama kok gelisah?" Ternyata Tia menyadari kegelisahanku. Mungkin karena melihat ponsel tapi belum menelpon. Mama mau nelpon bos mama dulu. Lalu aku bangkit berdiri sambil memencet nomor Pak Ismail. Syukurlah Pak Ismail memberikan izin. Dan ternyata Kak Amel dirawat lagi di rumah sakit. Sangat kebetulan rumah sakitnya juga di sini. Sebaiknya aku ke kamar rawat Kak Amel, ingin melihat keadaannya. "Mah, Mama," Tia memanggil. Ku palingkan mata ke Tia. Ia justru terpana melihat ke arah belakangku. Ku palingkan ke belakang. Tak jauh dariku, Mas Arga melangkah mendekat. Mungkin kedatangan Mas Arga, Andi yang memberitahu. Aku sama sekali tak sudi menghubunginya. Bahkan melihatnya kini, terbayang kala ia memakai rambut palsu dengan gaya centil menari-nari, hanya memakai pakaian wanita. Kini Mas Arga sudah berada di depanku. "Sarah, aku..." Ucapannya tak dilanjut. Lalu pandangannya mengarah ke Tia. "Tia, anak papa gak sekolah?" tanyanya. Ia seperti berusaha melawan rasa malu dengan bicara pada Tia. Mungkin Tia hanya diam dan memalingkan mata seperti tak mendengar. Bahkan matanya tak mau menatap Mas Arga. "Apakah kamu memberitahu anak kita?"
Tanya Mas Arga terdengar ketus. Aku tersenyum sinis sambil menatapnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Penampilannya sudah normal, namun tetap saja bayangan ia memakai sepatu hak tinggi masih melekat erat di ingatanku. Kamu memikirkan malumu, Mas? Tanyaku dengan nada cemoh. Kali ini aku berusaha menahan emosi. Tia, ayo papa antar pulang. Biarkan Om Andi menjaga nenek. Bukannya menjawab, ia mengabaikanku dengan bicara pada Tia. Ibu masuk rumah sakit gara-gara kamu, Mas. Cukup, Sarah. Kamu gak usah banyak bicara, karena aku sudah muak. Tolong, jangan buat aku emosi depan anak. Astaga, kalau bukan sedang berada di rumah sakit, sudah kutinju mulutnya. Oke, aku juga tak sudi banyak bicara denganmu. Tolong buat pengumuman di keningmu. Jika aku bukan istrimu, aku sangat malu. Kamu kira aku peduli denganmu? Mau kamu malu atau tidak, hidupku milikku. Aku juga berhak menentukannya, bukan kamu. Cukup, Pak. Tia malu punya orang tua seperti papa. Lalu Tia berlari meninggalkan kami. Tia, Mas Arga mengejarnya. Aku juga mengejar karena takut jika emosi akan melukai putriku. Kali ini tak ada pikiran baik tentang Mas Arga. Bersambung.